Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Terima kasih atas undangannya Mas Rois Latif yang menghubungi. Mas Rois Latif wonten ngriki nggih. Oke. Tadi disambut Mas Adam. Mas Adam alumni UIN Sunan Kalijaga, lulus tahun 2019. Kebetulan mengambil kelas saya, kepada Ketua Takmir Masjid Prof. Eko, matur sembah nuwun Prof. Eko. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf yang menjadi dosen atau pengajar mohon angkat tangan. Dosen, pengajar, ibu-ibu wis sami mawon angkat tangan nggih. Dosen atau pengajar. Wah, itu wonten nggih. UPN. Untidar. Oh, Untidar, kemarin saya dari Untidar ya. Stiper teknik berarti. Pertanian nggih. Oh nggih. Yang masih mahasiswa angkat tangan. Kayaknya enggak ada yang mahasiswa. Mboten mentang. Nggih. Bisnismen angkat tangan, bisniswoman. Banyak semua. Berarti yang tidak angkat tangan bisnis gitu aja nggih. Pensiunan. senior ya. Istilahnya senior itu. Bapak Ibu sekalian, saya sangat senang sekali hadir di Masjid Al-Iqbal ya, namanya Al-Iqbal. Masjid Al-Iqbal di Banguntapan. Otorono ini. Oh, Batu Reno. Batu Reno itu sampai Gedong Kuning itu masih Batu Reno ya. Yang bagian timur. Terima kasih sekali. Jika pengajian itu di Jogja, di masjid-masjid di kota, saya yakin isinya kalau tidak dosen, mahasiswa. Jika tidak alumni UGM, alumni UIN, alumni UNY, dan kampus-kampus yang ada di Jogja. Jadi pengajiannya lebih enteng, seperti di seminar di kampus dipindah ke masjid gitu saja intinya. Jadi lebih rileks, tidak usah mikir terlalu sulit, harus pakai bahasa Jawa yang tepat gitu ya, yang pakai kromo tuh. Karena saya Jawa Timur, jadi kromonya tidak terlalu halus, walaupun dipaksa-paksa gitu. Dan terima kasih, saya diberi kepercayaan untuk berbincang-bincang dengan tema kerukunan. Matur sembah nuwun. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam kitab yang disebut Tarikh ya. Tarikh itu terjemahannya di dalam bahasa Indonesianya sejarah gitu ya. Sejarah atau biasa kalau dalam bahasa Jawa disebut babat. Atau biasanya kalau bahasa Prof. Eko ya chronicle gitu ya. Prof. Eko kan lulusan California sama Queensland ya. Bahasa umumnya adalah chronicle. Dan yang paling terkenal kitab Tarikh itu disusun oleh seorang yang beretnis Persia tetapi sudah menjadi Arab.
Ya. Jadi zaman 1500 tahun yang lalu dan 1000 tahun yang lalu, ilmuwan di dunia itu harus bisa bahasa Arab jika ingin eksis, jika ingin berkarir di kancah internasional. Bahasa yang dipakai oleh semua ilmuwan di segala bidang adalah bahasa Arab. Sebelumnya 2000 tahun yang lalu semuanya harus pakai bahasa Latin. 500 tahun sebelumnya harus pakai bahasa Yunani. Nah, sekarang harus pakai bahasa Inggris. Itu sudah otomatis. Nah, ilmuwan kita bernama Tabari. Itu orang Persia, tetapi dia sudah memakai bahasa Arab. Sama juga dengan para ilmuwan yang lain yang dari Persia, misalnya Ibnu Sina, dan misalnya lagi Bukhari yang hadisnya kita pakai. Bukhari itu kota Bukhara, dan itu tentu saja orang bagian dari Uni Soviet atau Rusia, tapi semuanya berbicara dalam bahasa Arab ketika menulis. Nah, kalau di kampus orang menulis yang serius ilmiah ya pakai bahasa Inggris gitu ya. Sama zaman dulu semuanya pakai bahasa Arab, termasuk At-Tabari. Di dalam Tarikh Tabari disebutkan Umar bin Khattab, yaitu khalifah kedua setelah Nabi Muhammad SAW pergi, itu digantikan kota Madinah pemimpinnya oleh Abu Bakar. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar ini di dalam kronikel atau di dalam tarikh biasa disebut Umar pertama, ya. Umar pertama, terutama tulisan populer. Karena di dalam sejarah Islam ada dua Umar yang sangat terkenal, yaitu Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Khattab ini konon orangnya kecil, bicaranya tegas, dan konon diberitakan Umar ini kidal. Ya, kalau Bapak Ibu sekarang mengikuti US Open, kayak Rafael Nadal itu. Rafael Nadal itu kan kidal ya. Nah, sekarang yang bertanding kan Rafael Nadal, Djokovic sama Alcaraz ya di US Open itu. Umar ini terkenal karena wawasannya keluar dari Jazirah Arab atau Arabian Peninsula. Abu Bakar, khalifah pertama yang menggantikan posisi Nabi Muhammad memimpin Madinah, itu terkenal pengetahuannya tentang suku-suku di sekitar Jazirah Arab. Jadi Arab itu juga sudah dalam tanda kutip plural ya, sudah beragam. Karena masing-masing suku itu mempunyai pemimpin sendiri, mempunyai kekuatan sosial dan ekonomi sendiri. Misalnya sukunya Nabi Muhammad disebut suku Quraisy ya. Suku Quraisy ini suku yang paling berpengalaman dan disebut di dalam Al-Qur'an li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shayf. Orang-orang Quraisy ini mengadakan perjalanan di musim dingin dan musim panas, dan mereka sudah biasa bergaul dengan orang di luar Jazirah Arab, misalnya Biladus Syam ya. Di dalam kitab Tarikh Tabari disebut Biladus Syam. Biladus Syam itu bisa berarti Suriah, bisa berarti Lebanon saat ini, dan juga bisa juga berarti Yerusalem atau Israel saat ini. Jika Abu Bakar menguasai diplomasi antar suku di seluruh Jazirah Arab, Umar bin Khattab meluaskan pengaruh Islam di luar Jazirah Arab.
Maka Umar bin Khattab mengirim ekspedisi atau mengirim utusan ke Suriah dan lanjut ke Yerusalem. Sekarang Israel Palestina ada di situ. Waktu itu kota Yerusalem sudah sama dengan saat ini, sudah menjadi rebutan antara Nasrani dan Yahudi. Jadi saudara tua kita, umat Yahudi atau bangsa Yahudi atau bangsa Israel, itu sudah ribuan tahun mempunyai sejarah dari berbagai kerajaan-kerajaan dan dinasti-dinasti dan selalu berperang. Misalnya di era Latin kuno, yaitu 2000 tahun yang lalu, Romawi atau Italia saat ini itu mempunyai kekuasaan seluruh dunia dan Yahudi sudah berperan di dalamnya. Dan Yerusalem itu merupakan provinsi Romawi kuno. Di zaman Umar bin Khattab, Yerusalem merupakan kota yang sudah menjadi rebutan berkali-kali. Nah, misalnya era sebelumnya dari Sumeria juga ingin merebut Yerusalem. Dari Babylon atau Babilonia juga ingin merebut Yerusalem. Di Mesir juga sama, ingin merebut Yerusalem. Kemudian Umar bin Khattab datang ke kota Yerusalem dengan misi perdamaian. Tetapi zaman 1500 tahun yang lalu, misi perdamaian itu juga sekaligus misi perang. Ini berbeda dengan sekarang. Sekarang kan perang sudah nggak boleh ya. Kalau zaman dulu, kalau ingin menegakkan perdamaian berarti juga perang ya. Maka terjadilah perang zaman Umar bin Khattab. Dan kebetulan Umar bin Khattab menang di dalam peperangan. Setelah menang, diadakanlah perjanjian perdamaian antara beberapa umat yang berbeda agamanya. Pemenangnya adalah Umar bin Khattab, tentu beliau adalah Muslim. Pihak yang diatur atau dalam tanda kutip yang kalah adalah Yahudi dan Nasrani, Yahudi dan Kristen. Pertama kali Umar bin Khattab mengeluarkan perintah atau dekrit adalah mendirikan tempat-tempat ibadah yang rusak karena perang. Tempat ibadah itu tidak hanya masjid, tetapi sinagog dan gereja. Maka gereja-gereja yang sudah menjadi korban rusak karena peperangan diperintahkan oleh Umar bin Khattab untuk didirikan lagi. Sinagog, tempat ibadah Yahudi yang rusak karena peperangan, juga didirikan lagi. Dan Umar bin Khattab sendiri mendirikan masjid di sana. Masjid itu masih ada sampai sekarang, berkubah emas. Biasanya di dalam bahasa Inggris terkenal disebut Dome of the Rock ya. Masjid Quds, Masjid Suci ya. Dan kopiannya ada di Jawa Tengah, Masjid Kudus. Masjid Kudus. Bapak Ibu sekalian, di dalam kisah Tarikh Tobari itu kita bisa mengambil banyak sekali hikmah. Yang pertama adalah tentu saja Umar bin Khattab, khalifah kedua, tidak hanya memberikan hak hidup dan hak beribadah kepada umat non-muslim, tetapi beliau membangunkan tempat ibadah, melindungi hak-hak beribadah, dan juga memudahkan untuk beribadah orang-orang non-muslim. Kebetulan waktu itu
Yahudi dan Nasrani. Nah, ini sangat penting. Tidak banyak kita mengetahui apa yang dilakukan oleh para penguasa Muslim ketika itu. Dan masjid yang didirikan oleh Umar bin Khattab yang biasa disebut Dome of the Rock itu sampai sekarang terkenal dan bisa di Google ya. Kubahnya emas ya. Dan konon Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu juga menyangkut Yerusalem sebelum naik ke langit ya. Dan tempat itulah kemudian dibangun oleh Umar bin Khattab. Masjid itu kemudian dibangun lagi oleh Umar yang kedua, Umar bin Abdul Aziz, dan kemudian lagi dibangun lagi oleh dinasti Abbasiyah. Tindakan Umar bin Khattab ini saya kira sangat penting dan memberi tauladan kepada kita semua. Seorang sahabat Nabi yang sangat terkenal, dan di dalam Islam beliau disebut Al-Faruq, yaitu orang yang bisa membedakan antara kebaikan dan kejelekan. Karena beliau itu sangat tegas. Beliau itu orangnya tidak basa-basi, dan beliau adalah pemimpin yang adil. Anak beliau bernama Abdullah bin Umar, adalah seorang yang pintar ya, ahli hadis. Banyak sekali hadis riwayat dari Nabi Muhammad itu diceritakan oleh Abdullah bin Umar ya. Beliau juga seorang yang budi pekertinya baik. Abdullah bin Umar, anak dari Umar, dan beliau konon diinginkan oleh banyak orang untuk menjadi khalifah seperti bapaknya Umar bin Khattab. Tetapi Umar bin Khattab melarang mencalonkan anaknya untuk menjadi khalifah seperti dirinya. Dan Abdullah bin Umar tahu, maka beliau mendalami ilmu hadis dan ilmu tafsir seperti Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Bapak Ibu sekalian, para jamaah Masjid Al-Iqbal yang berbahagia, ya, saya kira meniru tindakan Umar bin Khattab di dalam memberi contoh untuk melindungi, bahkan memberi fasilitas umat yang agamanya berbeda untuk Indonesia saat ini, saya kira sudah cocok itu, sudah tepat itu, gitu. Nah, sekarang kita lihat, apakah pemerintah Indonesia juga sama memberi fasilitas kepada umat non-Muslim? Betul nggak? Sama nggak? Gitu pembuatan. Betul loh, Bapak Ibu. Ya, saya kira sudah cocok itu, sudah cocok sesuai dengan tauladan Umar bin Khattab. Karena kita bukan pemerintah, karena kita adalah warga biasa, saya kira jika pemerintah mempunyai program tentang pembangunan tempat ibadah selain masjid, kita juga membantu, minimal tidak menghalang-halangi atau tidak mengganggu, seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini seorang yang mempunyai visi yang sangat jauh ke depan. Beliau orangnya tegas, beliau orangnya pintar, orangnya adil, dan ini agak berbeda dengan Abu Bakar ya. Abu Bakar ini ketika menjadi khalifah beliau sudah agak berusia dan beliau hanya sebentar saja menjadi khalifah, tetapi peranan beliau adalah ekspansi Islam ke seluruh suku-suku di Arab. Umar bin Khattab mempunyai pandangan lain. Islam juga harus diperkenalkan dan dipeluk oleh orang-orang yang tidak hanya berbahasa Arab seperti kita orang Indonesia. Orang Indonesia kan Muslim, tetapi kan kita bahasa Indonesia seperti hari ini, dan bahkan bahasa Jawa,
bahasa Sunda, bahasa Madura, ya. Yang bahasa Jawa angkat tangan, nuwun sewu. Ingkang ngangge basa Jawi nuwun sewu angkat tangan. Wonten nggih? Wonten, oh nggih. Wonten nggih. Prof Eko nggih, basa Jawi nggih. Beliau dari Kutoarjo ya. Beliau dari Kutoarjo. Semi Ngapak, semi Mataraman nggih. Yang bahasa Sunda wonten. Ada yang bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Tidak ada. Tidak ada orang Sunda di masjid ini. Tidak ada. Hah? Ada, nggih, ada. Ada bahasa Sunda. Sedikit, nggih. Yang bahasa Batak angkat tangan, yang bermarga Batak. Ada. Dari Batak. Ada. Ada dari Batak. Ada. Nggak ada Pak Adam? Nggak ada. Oke. Yang Jawa Timur ada? Banyak. Jawa Timur beliau, Jawa Timur. Adik kelas saya waktu di Usuluddin. Beliau angkatan 93, saya angkatan 92. Bapak Ibu sekalian, jadi ketika Islam ini kemudian diterima oleh suku-suku di luar suku Quraisy, suku Nabi Muhammad, maka Islam juga dipeluk tidak hanya dialek atau lahjah Quraisy. Maka Al-Quran kita itu sebetulnya dibaca menurut dialek yang berbeda-beda. Maka di dalam ilmu tradisional namanya ilmu-ilmu tentang Al-Quran, ulumul Quran, paling tidak yang tersisa itu ada 7 macam bacaan atau sab'a ahraf, 7 macam bacaan, bahkan 12 bacaan ya, isna asyarah, dan bahkan sebetulnya lebih banyak dari itu, karena orang-orang yang berbahasa Arab di Jazirah Arab mempunyai logat dialek yang berbeda-beda. Lah kalau kita saat ini pergi ke Mesir, bahasa Arabnya itu berbeda dengan pergi ke Makkah ketika umroh atau haji. Itu berbeda. Ya, kayak aywa, kalau sudah ngomong aywa, ya itu berarti orang Saudi, ya. Orang Saudi, ya. Kullu syai' tamam itu berarti khas daerah Yerusalem, ya. Daerah Levang, ya, Lebanon itu, ya. Kalau ya Habibi, biasanya kalau manggil teman-temannya itu ya Habibi, itu berarti daerah sekitar Saudi. Sekarang juga sama. Misalnya Maroko atau Tunisia, bahasa Arabnya ada dialek Prancisnya. Kadang-kadang bercampur Prancis yang diarabkan. Jadi bahasa Arab itu juga tidak satu, ada banyak dialek. Sama juga dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia orang Jawa itu ya medok gitu ya. Dari mana Mas? Saya dari Medan. Kan kelihatan berbohong kan? Berarti dia dari Solo atau dari Jogja gitu kan? Dari mana Mas? Saya dari Solo Pak. Nah, berarti dia dari Madura kan? Saya dari Solo Pak. Mau apa? Gitu. Berarti dia dari Madura gitu kan? Tidak bisa bohong gitu kan? Horas Pak. Marganya apa? Nah, berarti dari Medan, dari Pata itu ya. Apa kabar Brur? Nah, berarti dari Brur. Nah, Bruri Pesulima dari mana Bruri? Dari Ambon ya. Bung, apa kabar Bung? Nah, dari mana? Dari Bengkulu. Bung itu dari Bengkulu. Jadi Bung yang dipakai oleh Bung Karno itu dari Bengkulu. Bung dan Rung. Rung itu untuk cewek. Jadi Bung Karno sama Bung Hatta, Bung Karno terutama, istrinya Ibu Fatmawati itu dari Bengkulu. Walaupun beliau orang Medan ya. Bu Fatma, ibunya Bu Mega itu orang Bengkulu ya. Makanya Bung dipakai Bung Karno itu merujuk pada tradisi di Bengkulu.
Begitu juga bahasa Arab, ya. Bahasa Arab tadi juga bermacam-macam. Akhirnya ketika Abu Bakar meluaskan Islam di sekitar suku, ada suku Hudzail, ada suku Asad, ada suku Tamim, ada suku Hanifah, ada banyak suku di Jazirah Arab, semuanya mempunyai dialek yang berbeda-beda. Akhirnya Al-Quran dibaca menurut lahjah masing-masing. Nah, ini di era Abu Bakar. Di era Umar lebih-lebih lagi. Umar kan sudah mulai ke Yerusalem. Ketika di Yerusalem, tentu saja di sana ada bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani adalah bahasa Israel, ya. Terus kemudian di Lewang, di Lebanon dan sekitarnya ada bahasa kuno, namanya bahasa Aram. Bukan Arab tapi Aram, bahasa Aram. Konon Nabi Isa, Yesus Kristus itu memakai bahasa Aram, atau di dalam bahasa Inggrisnya disebut Aramaik, Aram, ya. Bukan bahasa Ibrani tapi bahasa Arab. Salah satu visi Umar bin Khattab yang paling terkenal adalah melihat potensi anak muda. Dan beliau tidak melihat potensi putranya sendiri, Abdullah, tetapi ada anak muda yang ganteng. Anak muda itu sangat ganteng, darahnya biru, bapaknya pemimpin di Arab, walaupun masuk Islamnya telat ketika Fathu Makkah, ketika penaklukan Makkah oleh Nabi Muhammad. Orangnya cerdas, sudah darahnya biru, putra seorang penguasa, cerdas, ganteng, dan pendiam. Tetapi setiap tingkah lakunya taktis. Orang ini dilirik oleh Umar bin Khattab. Anak itu bernama Muawiyah bin Abi Sufyan, putra dari Abu Sufyan. Muawiyah ini kemudian dipilih oleh Umar bin Khattab, dikirim untuk mengadakan ekspedisi ke Levant atau Suriah atau Damaskus. Maka Muawiyah diutuslah ke Damaskus. Sejak itu Muawiyah mempunyai tugas di Damaskus. Dan itu nanti akan diteruskan oleh Khalifah ketiga, Utsman bin Affan, yang memperkuat posisi Muawiyah secara resmi menjadi gubernur, menjadi penguasa di Damaskus. Nah, Damaskus dan Madinah itu cukup jauh. Kalau dulu perjalanannya pakai unta atau pakai kuda ya bisa seminggu atau 2 minggu, ya. Kalau sekarang mungkin ya sejam kurang mungkin kalau pakai pesawat, ya. Kebetulan Damaskus atau Suriah ini sekarang hancur negaranya. Kita di Indonesia lebih beruntung. Di Indonesia damai dengan adanya toleransi antar sesama umat beragama yang berbeda, organisasi atau madhab, juga toleransi dengan umat yang beragama lain. Kebetulan Damaskus hancur karena peperangan, karena di sana ada banyak kelompok, ya, seperti Syiahnya kuat, Sunninya kuat, dan ini tidak terjadi kesepakatan dan partai politiknya juga tidak rukun, ya, terutama di bawah kepemimpinan Bashar al-Assad. Bapak Ibu sekalian, Umar bin Khattab memang mempunyai visi yang jauh, seorang pemimpin yang baik, dan dia mengetahui anak muda bernama Muawiyah yang dikirim ke Damaskus. Di Damaskus, Muawiyah membangun wilayahnya. Di era Utsmanlah terjadi pelan-pelan perselisihan antara calon khalifah yang selanjutnya, yaitu Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW, dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kebetulan Ali bin Abi Thalib syahid, ya, sementara Muawiyah bertahan di Damaskus, dan pusat pemerintahan Islam pindah tidak hanya
tidak lagi di Madinah tetapi pindah ke Damaskus, ke Suriah. Saya ingin sedikit menyinggung tentang Damaskus di era Muawiyah bin Abi Sufyan, visi Umar bin Khattab. Ketika Muawiyah mengklaim dan didukung oleh umat Islam menjadi khalifah, yang dilakukan oleh Muawiyah meneruskan misi Umar bin Khattab, bahkan lebih terbuka lagi. Para pegawai-pegawai khalifah banyak dari orang-orang Kristiani. Terutama Muawiyah mulai belajar tentang militer dari Konstantinopel atau Istanbul, sekarang menjadi Turki, Istanbul. Jadi militer Islam itu dulu tidak rapi. Kemudian di era Muawiyah bin Abi Sufyan lah militer Konstantinopel atau Istanbul itu disesuaikan dengan kebutuhan militer Islam. Kemudian Muawiyah juga belajar tentang ekonomi. Ini bidangnya Prof. Eko ya. Ekonomi terutama mata uang ya. Mata uang di Arab itu tidak standar waktu itu. Mata uang Romawi Konstantinopel juga diadopsi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Kemudian birokrasi dan administrasi juga sama, itu semuanya tidak standar di era Madinah. Kemudian di era Damaskus oleh Muawiyah bin Abi Sufyan distandarkan. Dan terutama para pegawainya, para ilmuwannya, para pekerjanya lebih profesional lagi. Dan seorang pemimpin gereja bernama dalam bahasa Arabnya Yahya minat Dimashq, dalam bahasa Latinnya disebut Yohanes Damasenes, itu diangkat menjadi penasehat khalifah, dan beliau berteman dengan para sahabat Nabi dan beliau berkarya di Daulah Umayyah. Saya kira ceritanya sudah sangat banyak Bapak Ibu sekalian ya. Sudah sangat banyak dan ini sudah jam 7 ya, saatnya harus selesai. Bapak Ibu sekalian, intinya kita sudah sangat beruntung hidup di Indonesia. Di Indonesia mengakui 6 agama secara resmi: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan saya kira semangat Indonesia ini sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kita tidak hanya hidup bersama-sama dengan orang yang beriman dengan cara lain, tetapi pemerintah kita juga melindungi tempat ibadah lain sebagaimana Umar bin Khattab. Begitu juga kita juga bekerja sekantor, tidak hanya dari daerah yang sama. Orang Jawa juga tidak berkumpul sesama Jawa, orang Sunda juga tidak berkumpul sesama Sunda, orang Batak juga berkumpul dengan orang Ambon, dan seterusnya seperti UIN, UGM, UPN, UNY, UMY, Sanata Dharma, Atmajaya, semuanya juga plural, semuanya juga berbeda-beda. Dan itu juga sebagaimana dicontohkan oleh Umar dan dicontohkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Bapak Ibu, ini juga nikmat yang harus kita syukuri. Nikmat kita hidup bersama-sama, saling memahami. Nikmat hidup bersama-sama, kita saling menghormati dan saling membantu terlepas dari apa yang diyakini. Keyakinan boleh berbeda, madhab boleh berbeda, cara sholat boleh berbeda, warna kopiah boleh berbeda, paling nggak ada 2 ya, hitam sama putih di masjid ini. Warna jilbab boleh berbeda, nah ini betul-betul berbeda, ada yang merah, ada yang oranye, putih, hitam, pink, dan lain-lain. Tetapi kita tetap menghargai pilihan masing-masing. Dan saya kira nanti pilihan presiden juga boleh berbeda. Pilihan partai politik juga boleh berbeda. Pergi ke masjid juga boleh, pergi ke masjid mana saja. Saya kira itu, Pak
Prof Eko, Bapak Ibu jamaah semua yang berbahagia, itu yang bisa kita perbincangkan, semoga bermanfaat. Ini ditutup dengan doa nih. Oke. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu ala haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa najati minan nar wa jannatan ba'dal maut. Ya Allah, jadikanlah para jamaah Masjid Al-Iqbal sehat badannya, lancar rizkinya, tambah ilmunya, taubat sebelum meninggal, mendapatkan rahmat ketika meninggal, masuk surga setelah meninggal. Rukunlah kami semuanya, rukunlah Indonesia, damai semuanya. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.